70-an tuh dekade sebenarnya industri otomotifnya mulai mengental seiring dengan revolusi tanda kutip apa ya. Bahkan dulu orang kalau mau naik angkutan bilangnya naik Colt. Iya. Kira-kira ada apa Fit di tahun 80-an yang bisa kita cermatin? Oke, ini sebenarnya sebuah kehormatan nih gue bisa duduk bersama pelaku sejarah nih. Gitu ya. Halo semua, selamat Gias. Apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja. Kali ini tim Auto Driver dan Auto Rider main-main ke Gias. Kita pengen ngobrol-ngobrol di sini dan kita semua sudah prokes ya tadi ya. Yes. Kita sudah vaksin dan tadi kita sudah antigen juga. Jadi kita izin cepat masker dulu. Jadi kali ini kita akan memberikan informasi nih, karena nanti kita akan ada Gias ya. Tanggal 11 sampai 21 November itu akan ada Gias, pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara. Tapi menuju sana kita ngobrol-ngobrol dulu secara virtual, ya nggak? Jadi biar asik, biar seru. Di sini udah ada teman-teman di sini. Tapi sebelum itu kita mau kasih tahu dulu mengenai Gias Auto 360. Jadi Auto 360 ini adalah sebuah aplikasi yang teman-teman semua bisa download di handphone masing-masing. Itu banyak sekali informasi yang bisa Anda dapat di sana. Jadi platform ini memadukan marketplace ya kan dengan Giasnya. Jadi Gias itu kan pameran otomotif terbesar, nanti akan masuk semua ke Auto 360. Dari situ Anda bisa lihat nih produk-produknya sebelum Gias apa aja, dan Anda bisa beli tiket di sana. Terus kalau misalnya nggak bisa datang secara langsung ke Gias, nanti bisa pantau kegiatan pameran otomotif ini di aplikasi ini. Oke, sekarang kita kenalin dulu siapa aja yang ada di sini dari tim Auto Driver dan Auto Rider. Saya Manut, ada Mas Fitra Airi, semua pasti udah kenal Mas Fitra ya kan. Ada Mas Tony Riharto, Halo. dan ada Mas Suryo Sejatmiko. Halo. Kita bakal ngomong-ngomong soal milestone otomotif di Indonesia. Nah, oke, kita mulai dulu dari kemunculan mobil pertama kali di Indonesia nih. Mas Sony kayaknya bisa cerita lebih banyak nih kayaknya. Usia gue tua juga. Sebenarnya gini, kalau kemunculan mobil di Indonesia sih, kemunculan mobil ya dari tahun sebelum 1900 juga udah ada. Bahkan tahun 1920 sekian itu juga pernah dipakai oleh kerajaan di salah satu kerajaan di Indonesia. Ya. Tapi kalau dibilang dunia tumbuhnya otomotif di Indonesia sebenarnya dimulai awal 1940-an. 40-an ya. Ya, dekade 1940 ke 1950. Berarti sebelum merdeka pun kita udah mulai banyak mobil ya? Sudah, dan industri otomotif di Indonesia itu saat itu sangat dipengaruhi oleh kendaraan-kendaraan militer. Oke. Jadi dari kendaraan-kendaraan militer akhirnya dipakai untuk harian, dipakai untuk pejabat-pejabat juga kan saat Berarti itu. kebutuhannya adalah mobilisasi personel zaman dulu ya? Iya, lebih ke transportasi. Belum ada teknologi macam-macam ya, baru paling buat nyalain lampu, klakson, belum ada power steering dan segala macam. Dan memang belum ada peraturan jalan raya juga kan sebenarnya kan? Iya, ya udah ada tapi mungkin belum terlalu sedetail sekarang gitu. Jadi emang pengaruh kendaraan militer itu sangat besar kemunculan otomotif di Indonesia di dekade itu ya. Contohnya nih, mobilnya apa aja? Mobil ada Jeep Willys. Jeep Willys sudah pasti ya? Pasti tuh Jeep Willys. Land Rover mungkin? Land Rover belum. Oh, Land belum, Rover malah, itu lahir di dunia kan tahun 48. Masuk ke Indonesia tuh Berarti belum langsung masuk sini kan? belum. Masuk Indonesia di awal-awal di pertengahan 50-an udah mulai ada, tapi itu juga belum resmi dari APM-nya lah dulu ya. Ya. Tapi lebih kebanyakan ke mobil-mobil militer gitu. Ada Willys, kalau di motornya ada BSA, ada Jawa, ada Harley, ya, WLA dan segala macam. Jadi disitulah munculnya yang lebih massal gitu lebih. Sampai akhirnya kemerdekaan lah kita ya. Iya. Kita merdeka, baru mulai tumbuh lagi setelah kita merdeka tahun 50-an. Ya sebenarnya dekade kan kalau dibagi sampai sekarang udah ada 8 dekade kalau dari 40-an ya, 40 ke 50, 50 ke 60, 60 ke 70. Masing-masing dekade itu
punya cerita masing-masing sebenarnya, punya cerita tersendiri. Hanya ketika dekade 70 ke 80 itu dekade pengaruh pemerintahnya besar. Oke. Jadi- Tapi sebelum masuk ke sana Mas, kita masuk dekade yang 50-an dulu aja nih. 50-an ya. 50-an. 50-an tuh lebih banyak mobil-mobil Amerika yang masuk. Nah, ini Mobil kayaknya Amerika. cocok nih buat Iya. ngomongin mobil Ada Amerika nih, Mas Suryo. Blazer segala macam. Itu Pak Suryo lebih menguasai lah kalau detail-detailnya dari mulai sedannya, pickupnya, busnya, SUV gitu. Iya. SUV-nya. Buka jendela belakang masih diengkol dari luar. Yoi, yoi. Iya betul. Betul kan? K5 ya, K5 dulu. K5 tuh 70-an. Belum, 70-an malah. 60-an Oke, lah. tahun 50-an, Bro. 50-an ya ya seperti tadi disebutkan bahwa pada era itu mobil Amerika ya, terutama dari the big three, ada General Motors, kemudian Ford Motor Company, kemudian ada Chrysler Group. Masing-masing dari kayak General Motor kan ada Chevrolet, ada Chevrolet Oldsmobile, Buick, kemudian ada sampai Cadillac, GMC gitu. Nah gitu mungkin kalau era-era tahun-tahun itu ada Bel Air, Chevrolet Bel Air ada. Itu tahun 57 Legend ya. Iya 57. Mereka ada 3 model sih ya, 55, 56, 57 itu ya ibaratnya itu 3 modelsnya dia yang sangat melegenda lah di sini. Kemudian kalau dari Ford itu ada Galaxy, ada Galaxy, kemudian ada Fairlane, kemudian kalau dari Chrysler itu ada New Yorker, kemudian ada mungkin kalau ada dari 6 perusahaannya Chrysler juga ada Plymouth, Belvedere itu tahun 50-an sampai 60-an juga ada. Nah kemudian ke 60-an itu mulailah mungkin puncak kejayaan mobil Amerika di Indonesia ya. Di situ model banyak mulai dari, tapi memang kebanyakan sedan. Sedan itu. Karena emang yang punya mobil dulu yang sing duit. Belum ada leasing dulu ya. Belum ada. Ya tapi kalau dari situ ada juga nih mobil komersialnya dia, umpamanya kalau seperti kita lihat ada Chevrolet, mulai dari Advent Descent tahun 50-an, kemudian masuk ke era Apache, kemudian juga masuk ke eranya yang dulu dipakai di untuk seperti Suburban gitu kan, pernah dipakai untuk transportasi ya, 4848 di awal Robur. Nah itu ya, tapi di mobil-mobil Amerika itu dulu sangat terkenal, terutama dari General Motor dipakai di pemerintahan kayak Plymouth Dart, Dodge Dart itu dipakai untuk kalangan menteri, kemudian Chevrolet Impala tahun 62 itu juga banyak dipakai untuk pejabat. Gede-gede. Karena memang populasi juga masih jarang kan. Ya, dan karena Amerika kan mobilnya gede-gede. Jalan gede Jadi pengaruh Amerika kuat banget di tahun 60-an. Tahun 50-an. 50-an kemasannya ya. Tapi tahun 60-an juga mulai masuk mobil-mobil yang dari Eropa kayaknya, Mas Sony. Iya kan, melihat pasti mereka juga ngeliat pasar gitu ya. Jadi mobil-mobil Eropa juga masuk, dan yang unik lagi kan ada dari Australia kan, Holden itu mulai 60-an ada Holden Special, Holden Kingswood, Selendang ada 60-an. Special tuh 64. FB Holden itu 60-an. Terus di sini juga ada APM-nya kan, namanya udah T-Max tuh. Udah Iya. Kalau orang dulu tahu singkatannya, bercandaannya masih bercandaan. Buat yang tahu singkatannya ya udah. Tipe-tipenya juga masuk dulu juga kan. Sekarang kan kalau kita ngelihat ini ya, mobil station wagon kayaknya wah gitu. Dulu tuh sesuatu yang biasa. Holden ya station wagon. Bel Air juga ada. Gitu kan? Dulu Chevrolet Bel Air juga ada station wagon. Sekarang Holden. Apalagi macam-macam, sampai Toyota juga di awal-awal 68 dia ngeluarin Crown yang wagonnya. Gitu. Jadi sekarang wagon jarang, tapi begitu ada wagon kayaknya ya karena jarang itu jadinya orang
wah beda sendiri gitu kan. Tahun 60-an nih mulai masuk mobil-mobil Eropa. Seperti apa ada Fiat juga ya. Terus ada Fiat, Volkswagen juga VW. VW ya, VW udah mulai masuk. Mercedes juga mulai Dan masuk. Mercedes ya. Mercedes, ya. mulai ramai juga di sini. Betul. Ya kan. Jadi perkembangannya tahun 60-an itu Amerika masa kemasan, mulai Eropa mulai masuk juga. Masuk. Jadi mulai ramai nih pasarnya. nih. Ya, Australia ada. Australia. Jepang juga udah Jepang mulai masuk. Jepang sudah mulai masuk. Tapi beralih ke tahun 70-an Jepang mulai Mulai meraja dia di ekspansif situ. ya. Iya, jadi 70-an tuh dekade sebenarnya industri otomotifnya mulai mengental seiring dengan revolusi tanda kutip apa ya, ekonomi apa industri gitu. ya kayak yang lu bilang tadi ya, itu ada faktor pemerintah juga ya. Kebijakan itu ya. Mulai dekade itulah setiap kendaraan yang keluar selalu ada kebijakan pemerintah yang dikeluarkan lebih dahulu. Ya. Nah, era 70-an kan di awal-awal dulu digaungkan soal transportasi. Makanya keluar mobil-mobil kayak Corolla jadi presiden taksi. Ada Transportasi Datsun umum ya, ya jadinya Datsun 280B apa 180B gue lupa. Itu jadi transportasi umum. Dimulailah bis-bis juga masuk situ kan. Tapi di era pertengahan 70-an dikeluarkanlah presiden kita saat itu mengeluarkan keputusan untuk menggiatkan ekonomi Indonesia. Salah satunya dengan alat pendukung yaitu alat transportasi supaya memindahkan barang dari A ke B lebih mudah. Dicetuskanlah policy untuk mengeluarkan mobil kendaraan bermotor niaga sederhana KBNS. Nah, era itulah keluarlah Toyota Kijang, keluarlah Datsun Sena, keluarlah VW Mitra, Vauxhall. keluarlah ada Vauxhall segala macam. Tapi yang bertahan hingga saat ini Kijang, yang sekarang namanya masih ada dua Datsun Sena, ada VW Mitra. VW Mitra tuh VW kombi yang dibuat di Indonesia, mesinnya di depan, di bawah jok. Kalau VW kombi kan biasanya di belakang. Iya. Nah, di depannya tuh ada grillnya. VW Mitra. Terus Datsun juga ikutan, dia keluarinnya Datsun Sena. Tapi yang bertahan satu lagi Mitsubishi sudah keluar dengan Colt T120. Bukan SS. Belum SS. Colt Colt saja. T120 saja. Yang jadi alat transportasi di mana-mana sebelum Toyota Kijang keluar bahkan. Bahkan dulu orang kalau mau naik angkutan bilangnya naik Colt. Iya. Lo mau ke sana naik apa? Naik Colt. Padahal mobilnya bisa robur, bisa bilangnya Colt. Tapi bilangnya Colt gitu. Sama kayak naik motor dulu bilangnya Honda Colt, gitu. iya. Dulu ya Colt, nggak pakai T bilangnya, naik Colt. Nah, era pertengahan 70-an itulah keluarlah Kijang. Kebetulan gue jadi saksi sejarah nonton waktu itu masih kecil ya, di launchingnya di PRJ di Kemayoran. Oke. Di Monas. Di Monas, Monas, ya. karena dulu ya PRJ juga di Monas. Di Monas dulu, dipajang lah Kijang warna orange generasi pertama. Itu yang berarti yang kesempatan nonton cuma orang Jakarta ya. Orang Jogja gimana, Bro? Mungkin denger baca berita gitu ya. Sedih gua kalau Itu tahun 77 ya, tahun 77. Kan belum ada siaran Iya. TV juga belum ada, baca belum koran. luas kan ya. Dulu gue ngeliat waktu kecil mobil apa sih, kotak. Terus nggak ada gagang pintu bukaannya dari luar kan. Iya. Terus kacanya samping masih. Kan yang terakhir Autodriver nyoba tuh yang masih belum ada kacanya ya, Fit. Iya, itu baru yang generasi pertama. Yang generasi pertama banget. Jadi masih pakai terpal kalau nggak salah ya. Betul. Di era itu juga perubahan industri otomotif terjadi. Jadi ketika KBNS itu diterbitkan, bersama itu pula lahir industri karoseri. Oke, berarti Karena- ini perpindahan antara 70 ke 80 ya? Iya. Berarti di akhir 70 itu mulai ya? Disitulah timbul karoseri-karoseri yang dari mobil niaga tersebut dijadikan mobil keluarga. Mobil Dari mobil Kijang penumpang. pickup dijadiin minibus, dari Chevrolet Love pickup dijadiin station wagon, dari Datsun Sena segala macam Suzuki juga Carry dan kreativitas dan industri karoseri saat itu Berkembang pesat. Iya. Ada macam-macam merek dan yang sekarang bertahan mereka bermain di bus atau ada permintaan khusus untuk mobil-mobil kayak Moko, mobil spesifik ya, mobil spesifik. Tapi lebih ke komersial berarti sekarang. Iya, jatuhnya ke sana. Karena Jadi kalau zaman dulu awal-awal tahun 80-an awal karoseri itu berkembang karena mobil penumpang. iya, Iya kan? Jadi memindahkan fungsi dari mobil niaga menjadi mobil penumpang. Itulah fungsinya karoseri dulu ya. Dan harganya terjangkau. Kalau dulu ada juga sedan kayak Corolla, Corona. Cuman kan masuknya harganya tinggi belum. Dulu kan belum ada leasing.
mampunya cuma beli Toyota Kijang pickup harganya 2,1 juta. Tapi sebenarnya di tahun 70-an tuh pilihan kita akan mobil tuh sebenarnya lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Karena pas era sejak revolusi itu untuk membangun ekonomi Indonesia tuh ada keuntungan besar untuk mobil yang dijual kalau dia dirakit di Indonesia. Karena kebijakan itu mulai diberlakukan ya. Betul, makanya seperti Toyota gitu ya, mereka hanya Corolla sama Corona pada saat itu gitu ya. Mereka tidak akan susah untuk menjualnya ketika memasukkan mobil secara CBU. CBU waktu itu hanya diizinkan buat kedutaan untuk keperluan negara ya. Jadi secara pilihan mobil lebih sedikit, tapi di situ mulai industri dalam negeri itu berkembang. Nah itu juga salah satu kebijakan yang di dalam KBNS itu salah satu kebijakannya itu. Jadi ketika awal 70-an tuh mobil impor tuh mulai susah. Iya. Jadi kita ngeliat mobil luar negeri keren-keren kok nggak ada di Indonesia. Karena emang ada kebijakan itu. Nah itu setiap dekade selalu ada. Jadi mobil-mobil yang ada di Indonesia saat itu adalah produk dari kebijakan itu sebenarnya. Iya. Dan memang cocok sebenarnya buat pasar sini ya. Nanti ke depan makin kesini semua karena kebijakan yang akhirnya menjadi pasar. Oke. Tahun 80-an nih mulai pasarnya mulai berkembang lebih besar lagi. Ya kan, mulai dari yang passenger car tadi ya kan. Terus mulai masuk mobil-mobil lain yang termasuk mobil mewahnya. Dan teknologinya mulai berkembang terus ya di tahun 80-an itu. Kira-kira ada apa Fit di tahun 80-an yang bisa kita cermatin? Oke, ini sebenarnya sebuah kehormatan nih gue bisa duduk bersama pelaku sejarah nih, gitu ya. Mungkin waktu Toyota FJ keluar ikut launchingnya enggak ya? Repot. Nah di tahun 80-an tuh mobil Jepang semakin meraja. Jepang tuh sebenarnya negara yang baru memulai industri mobilnya. Amerika, Eropa udah jauh lebih dulu. Tapi Jepang itu karena dia dibuat di Asia, dia seakan mengerti pasar Asia. Dia membuat mobil yang lebih compact, mobil yang lebih ringan, dan mobil yang lebih hemat bahan bakar. Ekonomis ya? Iya. Jadi, ekonomis harganya, ekonomis operasionalnya gitu. Betul. Ya? Jadi di 80-an kita melihat booming mobil-mobil Jepang. Oke, Honda Civic, Honda Accord mulai pertama kali dipasarkan di 70-an, tapi di 80-an mereka mulai booming. Masyarakat mulai nerima ya. Corolla salah satu yang paling booming di Indonesia tuh Corolla DX. Ya betul. Di tahun 80-an awal waktu itu ya. Dulu tuh tahun 80-an ada perbedaan kasta kayaknya. Orang bilang mobil Eropa, mobil Jepang. Nah ini berhubungan sama ini juga. Jadi waktu itu mobil-mobil itu dihubungkan ke politik lah ya. Dulu tuh ada anti Jepang itu. Ya. Tahun 75 tahun 76 kalau nggak salah. Karena yang penjajah terakhir kita kan sebenarnya Jepang kan. Iya benar. Walaupun ada agresi militer lagi, tapi yang diingat itu kan Jepang kan. Masih nancep ya. Mobil Jepang itu balik-balikin dibakar ya. Gua waktu itu masih kecil lah, tapi ingat. Tapi akhirnya ekonomi juga yang berbicara karena mobil Jepang menawarkan harga yang lebih murah, bensin yang lebih irit, perawatan yang lebih mudah. Di mana aja bisa. Betul. Nah, pada saat itu mobil Eropa itu tidak banyak. Hanya ada apalagi di 80-an awal itu cuman Mercedes-Benz itu buat presiden dan orang-orang super kaya pada saat itu. Volvo itu untuk menteri. Benar. Volvo itu untuk menteri dan menggantikan Valiant. Iya. BMW itu masih pemain kecil sekali waktu itu. Iya. Mencoba peruntungan dengan hanya seri 5 yang masuk. Baru di tahun 80-an akhir masuk ke seri 3-nya. Ya, dan itu adalah jadi bounce back-nya BMW ya waktu itu ya. Betul. Nah, untuk yang lebih merayapnya dulu VW Kodok. Ya. Kalau nonton film apapun pasti ada VW. Ada VW-nya. Iya benar. Background-nya ada VW. Yeah. Sama di Indonesia juga. Pokoknya di salah satu footage film itu ada VW nongol gitu ya. Film apapun. Tapi idola anak muda. Banyak itu mobil ya. Tapi idola anak muda banyak pada saat itu memang mobil Jepang. Suzuki Forza untuk yang lebih murah. Honda Civic Wonder. Setrikaan. Lancer SL. Starlet masih agak akhir tuh nanti. Kalau boleh dibilang mundur lagi, ini yang lucu nih, era yang dibilang Fitra udah mulai masuk ke mobil-mobil yang cakep ya. Iya. Tapi era mundurnya sebenarnya ada. Kijang itu dulu jadi mobil nggak cuma mobil keluarga sebenarnya, tapi mobil anak muda juga. Modal diceperin, belum ada pelek-pelek racing lah, paling top NK Kompe Pisang itu. Yang bilangnya Kompe Pisang atau Kompe 8. Blimbing. Blimbing. Diceperin buat sekolah, buat pacaran.
dan segala macam yang rem tangannya di kanan itu. Iya. Kadang-kadang buat sprint dipakai rally. mode sprint rally ya, dipakai roll bar Pakai gitu. roll Pokoknya bar. ceper mampus, Iya. kena aspal, kena apa jadi keluar apinya gitu-gitu Iya. modelnya Era dulu ya. 70 80-an tuh juga banyak hero car atau mobil yang menjadi banyak idola banyak orang itu Iya. lahir di arena sprint rally dan balap. Iya. Dan Di iya, balap betul, ada betul. Civic Wonder. Civic Wonder. Wonder. Sebelumnya Civic 3 sebelum Civic Wonder CVCC itu. Sebelum Civic Wonder tuh Civic Excellent. 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 Nah, cuman yang di balap begitu gemanya sangat kuat itu Civic Wonder. Wonder. Dari sprint rally kita ada satu yang legendaris tuh Datsun Triple S. Ya, Yes. betul. Datsun Triple S itu karena lahir di sprint rally, jadi pengaruh dunia motorsport pada saat itu tuh besar, Kental sekali ya. kental sekali mobil-mobil yang dipakai Dan di balapan di sini juga mulai banyak ya. ya Ancol, sprint rally itu di Cibubur waktu Cibubur, itu. Nabraknya nabrak pohon. Balap di Ancol. Balap di Ancol waktu itu ya selain Civic ada Triple S, ada RX7 waktu itu. Dan dulu mobil-mobil yang dipakai balap itu sebenarnya mobil-mobil yang dipakai di jalan juga ya. Sebenarnya kalau untuk touring car kan basicnya mobil Mm-mm. yang ada di jalan, dia ada Tapi homologasi. seperti yang kita lihat sebenarnya mobil-mobil yang dipakai balap itu nggak jauh beda sama yang di jalan. Cuman Oh, zaman dulu. iya zaman dulu Iya, paling tahun 80-an itu. Jadi dipakai balap paling cuma ganti dikit-dikit. Tapi jangan salah, di 80-an itu banyak sekali mobil import dari luar yang dimasukkan untuk balap. Kita tahu ada Mazda RX-7 3 rotor waktu itu. Oh iya. Terus untuk rally ada MG Metro. yang bawa Iya, Suwanto. Celica gitu ya. Jadi itu mobil-mobil yang tidak bisa dijual di showroom Pasar. karena tidak dalam rakitan dalam negeri. Iya, betul. Itu Nah. untuk yang kelas balapnya yang serius ya. Tapi Iya. kalau yang kelas grassroots balapnya ya itu banyak Iya. yang dulu carry aja dibalapin kok. iya. Kijangnya dibalapin ya. Kijang juga dibalapin. Dibalapin terus ada slalom tuh yang jagoan-jagoan pick-up itu. Pernah ada Formula Kijang dulu di 80-an. Iya, Pakai mobil Formula bentuknya tapi mesin Kijang. Serika ya. Terus asisnya masih ada tuh simpen. Nah, beralih nih ke tahun 90-an. Hmm. Tahun 80-an itu masih orang udah mulai nerima mobil ya kan, tapi masih basically mobil masih jadi alat transportasi ya. Kayaknya tahun 90-an lebih seru nih, Fit.